Selamat datang di channel Keluarga Pandu, rumah berbagi cerita dan pesan. Ya, rekan-rekan, malam ini kita akan bergabung di IG ini untuk berdiskusi dengan Pak Kuryake Satori tentang bagaimana menjaga relasi psikologis yang baik di tengah-tengah situasi pandemi saat ini, terutama relasi orang tua dan anak. Mengingat masa ini masih akan berlangsung cukup lama, janji atau katakanlah harapan untuk bisa segera memasuki new normal sepertinya belum segera terwujud. Bahkan Yogyakarta sudah mengumumkan bahwa masa ini akan diperpanjang sampai dengan 31 Juli. Jadi kita belum tahu sampai kapan ini kita akan betul-betul masuk ke era new normal. Sudah sekarang? Iya. Iya. Puji Tuhan. Iya, Pak Pendeta. Ini ngerjain atau serius? Kayak pengpisan aku kayak ini. Diundang ini, Pak. Pengpisan piye? Aku tahu jajal undang karo Pak Endro. Terus kayak tidak iki wong Semarang iki piye wong Semarang iki? Piye Pak, sehat? Puji Tuhan. Sehat Pak Akil? Soalnya ini Pak, aku jarang Instagram Pak. Aku tuh hanya berdoa dan baca kitab suci terus isinya gitu. Wah, gayamu Pak. Sehat tuh Pak Akil? Gimana Pak Pendeta? Puji Tuhan sehat. Sehat. Hasil tes Baretno reaktif. sama kedua anak sehat? Sehat. Hasil swabku baru keluar besok. Nah, Oh. Wah, memang mau kemana nih hasil swab? Kayaknya aku tahu ini swab pasti ada mulai melanglang buana lagi ini pasti. enggak lah, aku tuh tertib, aku rutin seminggu sekali swab gitu. Orang mungkin emang kontrol flu. Aku dampingi pasien COVID, dampingi langsung, jadi harus rutin. Begitulah. Memastikan tetap baik-baik saja dan tidak menulari. Iya. Oke, iya, bagi rekan-rekan yang belum tahu Pak Kuryake, sebenarnya jenengan itu namanya belakangnya itu Karismawan apa Satori sih? Satori itu adalah visi, Pak. Wah, yang tercerahkan gitu. Kenapa nangis? Oh, jadi lah apa Karismawan jenengan udah enggak berkarisma lagi? Enggak ya masalahnya gitu ya Pak. Karismanya udah hancur Pak. Aduh, semenjak jauh dari Duta Wacana itu langsung habis karismaku. Emang aku harus mendekat ke Duta Wacana. Yang belum kenal Pak Ake ini seorang psikolog klinis terutama ya Pak Ake ya? Iya Pak. Iya, Pak Ake adalah psikolog klinis dan juga salah satu orang penting di Fakultas Psikologi Unika Sugio Pranoto. Betul sekali Pak. Jadi semenjak ada saya di Unika Sugio Pranoto, wah langsung hancur Pak. Mereka langsung mengalami kemunduran Pak. Tapi kan gitu. Iya, jadi orang bisa dikatakan baik kalau ada yang buruk. Nah, saya sebagai penyeimbang Pak, supaya mereka bisa dikatakan baik kan harus ada yang buruk. Tapi justru ini buruk yang dicari, yang selalu tampil di mana-mana dan udah jam terbangnya udah luar biasa. Nah, Pak Ake, aku mulai dengan pertanyaan nih. Menurut amatan Pak Ake sebagai seorang psikolog dan juga dalam penanganan terhadap ya katakanlah masalah-masalah di tengah-tengah situasi pandemi seperti ini, relasi orang tua dan anak seperti apa sih yang sebenarnya rentan di situasi pandemi saat ini? Dari yang tadinya jarang bertemu, sering ketemu, gitu kan? Dari yang biasanya tidak ngurusi anak belajar, sekarang dampingi anak belajar dan macam-macam. Gitu. Menurut Pak Ake, ini situasi yang rentan sebenarnya seperti apa? Gitu ya Pak ya, serius ya, berat ya kalau pertanyaannya. Pak, ketemu pisan takon serius loh Pak. Gitu. Iya. Oke, baik. Pak Oto, ini kita ngomong serius sekarang. Sekarang kita biar kelihatan sangat gimana gitu ya, supaya saya biar kelihatan agak psikolog gitu. Iya, kalau bagi anak, ini kita ngomong anak-anak kecil gitu ya. Kalau di Indonesia itu kan umur 18 tahun itu kan masih anak gitu. Tapi yang kita ngomongin, sekarang ngomongin tentang anak kecil. Kalau anak kecil sih, paling enggak aku bayangin anakku gitu, relasinya mereka tuh bahagia sekali. Dengan pandemi ini kan tiba-tiba mainan sama orang tuanya tadinya nggak jelas, belayang, pergi terus gitu. Tiba-tiba setiap hari di rumah, seminggu 7 hari, sebulan 31 hari. Bayangkan, anakku tuh hidupnya tuh bahagia sekali. Jadi bagi jenengan yang bahagia ya Pak ya?
Nah itu dia bagi orang tuanya tuh, aduh gitu, ngajari belajar Pak, wah beledos Pak, aduh gitu. Wah, karena kan bayangin itu jadi ini saya nggak ngomong sebagai psikolog, kayak ngomong sebagai orang tua gitu. Saya jadi menghargai pekerjaan guru gitu ya. Karena kemudian anak saya itu disuruh gambar garis gitu, titik-titik itu nggak mau. Jalan lari-lari gitu. Saya bayangin, wah ini pasti gurunya frustasi setiap harinya. Dan selama ini kan saya nggak pernah menyadari begitu dan saya melakukannya. Karena kan guru ngasih tugas dan saya harus membantu untuk itu dikerjakan. Sehingga anak saya bahagia, sayanya yang wah. Jadi saya merasa mungkin pada sebagian orang tua juga mengalami kayak saya gitu. Yang selama ini merasa bahwa beberapa pekerjaan itu terselesaikan oleh guru, sekarang kan kemudian orang tua menyadari bahwa rupanya anaknya tuh tidak semenyenangkan, tidak seindah biasanya gitu. Rupanya wah kalau disuruh belajar itu susah. Nah, di sini kemudian menjadi rentan ketika orang tua sendiri penuh ada banyak hal yang dihadapi. Misalnya, kayak misalnya saya gitu ya. Ekonomi nggak jelas, nggak ada kepastian. Kerjaan nggak ada, bayangin Pak Ojo, 3 bulan tanpa training, bayangan. Hiduplah susahnya minta ampun kan. Wah, padahal ada penghasilan tambahan. Jenengan sebulan itu 29 hari training, 1 hari neng omah ya. Iya Pak Ojo, bisa bayangkan betapa susahnya hidup saya kan ya. Tapi kan itu juga terjadi pada orang tua yang lain, bayangin. Iya. Bisa bayangin bahwa situasi ekonomi nggak jelas, nggak ada penghasilan. Padahal kan teman-teman yang ada di sini juga mungkin sebagian mengalami, kecuali para pendeta-pendeta yang memang hidupnya itu kudus dan diberkati Tuhan dengan jemaatnya ya. Kayak saya yang hidupnya gambleh gitu ya. Orang-orang jalanan gitu yang hidupnya hari demi hari gitu. Ini serius Pak Pendeta, aku tenanan nih. Sehingga memang kehidupan kami itu dari dapat penghasilan kalau kami melakukan kegiatan di luar ya, ini kan tiba-tiba nggak ada penghasilan. Masih untung kemudian sedikit-sedikit gitu masih ya, tapi beberapa orang-orang yang lain itu bisa gelap gulita ya. Misalnya tokonya jadi sepi, ada PHK, sehingga seperti sebagian teman-teman kan menyadari bahwa meskipun kita sadar bahwa kebahagiaan itu hanya pada Tuhan. Kita tahu kayak gitu. Tapi pada realitanya, sebagian orang-orang mungkin kayak saya. Kebahagiaan itu dipengaruhi oleh isi dompet gitu kan. Begitu kemudian kita merasa bahwa uang kita mulai menipis, kita semakin cemas. Padahal karena kita nggak semata-mata masalah duit untuk kita, tetapi kemudian tentang rasa aman, tentang keluarga. Meskipun pendeta sudah mengatakan, Pak Pendeta sudah mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga gitu ya. Sudah diingatkan, Filipi 4 sudah disampaikan berkali-kali. Sudah diingatkan bahwa berharap tidak akan menambah. Aku padahal enggak pikir ada ayat Alkitab dalam diskusi ini aja, dengan memang luar biasa. Lah, piye ta Pak Pendeta, piye gitu ta. Realitanya kan bagaimanapun juga kami umat itu tetap ada kecemasan. Sehingga kemudian itu membuat kita sensitif. Belum lagi kita yang masih harus kerja. Beberapa orang masih dituntut kerja ke kantor gitu. Sehingga ketika pulang ke rumah mereka tambah cemas ketemu dengan anak. Takut anak tertular. Kayak misalnya saya yang dampingi pasien, takut anak tertular. Nah, begitu seseorang cemas, begitu seseorang takut, apa yang terjadi? Mudah marah kita. Ini yang membuat kemudian relasi anak dan orang tua bisa rentan gitu ya. Karena kita sensitif. Sensitifnya karena kita takut anak kita tertular. Takut nanti kita nggak bisa mencukupi kebutuhan anak kita. Bahkan beberapa takut, ini kalau anak di rumah, anak nggak belajar dengan baik, anak nggak sepandai yang seharusnya, nanti terus masa depannya gimana? Nah, begitu kita takut, emosi itu kan kontinum. Di balik rasa takut adalah rasa marah. Teman-teman semua pasti ingat kan ya? Ketika kita takut, yang terjadi adalah marah. Teman-teman kan ingat, ini para mahasiswa saya ingat kan, ketika saya marah, kenapa? Karena saya takut. Nah, sehingga teman-teman ingat kan, begitu ada dosen kita marah, dosen kita tuh takut. Jadi ingat. Begitu dosen kita marah, pendeta kita marah, langsung bilang, Pak, takut ya. Nah, pasti dosen itu tambah marah lagi gitu. Tapi itu betul, malah ditakut-takuti kalau tuh. Iya. Di balik rasa marah adalah rasa takut. Sehingga ketika kita orang tua itu mulai takut masa depan anak kita itu nanti gimana. Dengan ini kan tanpa kepastian. Pandemi ini tanpa pasti kapan berangkat sekolah lagi itu nggak ada kepastian. Iya. Vaksin itu masih pembicaraan panjang. Padahal anak-anak sekolah kalau sudah ada vaksin. Dan begitu kita cemas tentang kapan anak belajar, cemas masa depan anak, cemas nanti anak kesehatannya bagaimana, semua kecemasan itu akhirnya meledos teman-teman. Jadilah kita marah. Dan ketika kita marah, siapa yang jadi korban? Anak kita. Sehingga pandemi ini mungkin anak senang lah.
untuk anak-anak kecil-kecil ya, ntar beda konteksnya ketika remaja. Kalau remaja jijik gitu ya. Tapi anak kecil pasti suka ketika orang tuanya di rumah. Tapi orang tua yang kemudian penuh kegelisahan, sehingga kemudian orang tua mengalami yang dikatakan stres, tekanan. Ketika tekanan itu seminggu, 2 minggu di awal Maret, di awal April, kita masih bisa bahagia dan tersenyum. Akhir April masih berusaha tersenyum, masih berusaha. Mei, ya senyumnya sudah kecut. Juni lah senyumnya pahit sekali. Nah, ini sebentar lagi penuh. Senyumnya itu senyum penderitaan, teman-teman. Nah, masalahnya gitu. Jadi relasi kita menjadi relasi yang berbahaya kalau kita nggak menyadari sepenuhnya. Kalau kita tadi ada Mbak Henry, kalau nggak ada Bu Pendeta Henry mengingatkan bahwa hidup kita tuh harus mindfulness gitu ya. Harus penuh keutuhan. Wah, pasti akhirnya relasi bisa menjadi buruk karena kemudian kemungkinan terjadi kekerasan bisa terjadi. Kekerasan fisik karena kemudian ada kita, awalnya kekerasan emosi karena kita marah, tapi kemudian akhirnya kekerasan fisik. Mungkin kita menjewer anak kita, mungkin kita kemudian mukul kecil, tapi bisa menjadi meledak besar ketika stres kita nggak terkelola. Begitu Pak Pendeta. Oh, berarti menurut Pak Ake dalam situasi semacam itu, bahkan katakanlah seperti yang tadi, nasihat-nasihat Pak Pendeta atau Ustadz, atau katakanlah nasihat-nasihat agama itu bahkan tidak bisa terlalu banyak berpengaruh terhadap emosi dan situasi stres orang gitu Pak. Wah jangan gitu, ini ada Pak Pendeta Oce, ada Bu Pendeta Henry, saya bilang Pak Pendeta enggak, nasihatnya enggak, wah nanti bisa dikeluarkan dari gereja lah, susah hidup saya. Lah soalnya tadi ngomongnya sudah ada ayat Alkitab, tapi yo tetap aja stres gitu kan, lah aku tanya kan, lah itu menurut psikologi piye, jadi ndak ada ngaruhnya ayat-ayat Alkitab itu apa piye? Ya memang saya jadi ingat pembimbing rohani saya itu pernah mengatakan, kita harus puas dahulu dengan Allah. Wah, sebelum kita menjalani hidup. Nah, tapi itu kan ya kadang-kadang sadar. Tapi ya itu memang harus dekat-dekat dengan Pak Pendeta supaya hidup saya itu lebih ditenangkan gitu. Ya, Pak Pendeta. Oh, si Pak Pendeta. Jadi saya membayangkan kalau hidup kita, aku bayangin andai kata mungkin di biara gitu ya, dan tidak ada orang lain, mungkin bisa jauh lebih tenang. Tapi ketika itu terkait dengan orang lain, terkait dengan rekan kita. Jadi di sini ada tim-tim saya tadi yang beberapa muncul ya. Ini tim yang harusnya mendampingi di pasien-pasien COVID. Dan beberapa belakangan ini mereka mengundurkan diri gitu. Padahal saya tahu orang-orang ini adalah orang yang hatinya itu baik dan punya niat yang mulia. Tapi kemudian mereka memilih untuk mundur karena mereka khawatir. Mereka sendiri pasti berani mati lah. Tapi mereka khawatir nanti menulari orang yang di rumah. Ada kekhawatiran begitu. Jadi ada ketakutan tentang orang-orang yang dicintai. Nah, masalahnya begitu. Kalau saya tinggal di biara, saya hidup sendirian gitu, mungkin saya cukup tenang. Tapi begitu ini ada anak, ini ada keluarga yang lain, yang mungkin hidup mereka bisa menderita karena situasi new normal ini yang saya belum bisa beradaptasi, karena saya mencemaskan mereka. Akhirnya kemudian kadang-kadang ya, firman Tuhan dan macam-macam itu tiba-tiba hilang gitu. Dan kemudian muncullah kecemasan. Sehingga kemudian relasi dengan anak malah kemudian menjadi rentan, bisa menjadi berantakan karena kemudian kita menyakiti gara-gara rasa takut, gara-gara cemas, malah kemudian melakukan kekerasan pada mereka, mungkin kekerasan emosional lah gitu ya, begitu Pak. Oke, nah tapi juga Pak Ake, seperti yang saya sampaikan ketika kita merencanakan hal ini bahwa situasi pandemi ini kan yang tadi juga Pak Ake udah katakan kan, dia masih lama nih, kita belum jelas mau sampai kapan. Dan tekanan-tekanan itu juga seringkali semakin besar. Lalu bagaimana menghadapinya Pak Ake? Ya itu Pak Pendeta, dekat dengan Tuhan. Jadi ya, ini serius ini karena konteksnya wah yang undang aja pendeta, saya nggak berani ngomong tentang psikologi karena ngomong wah psikologi apa terus sesat. Iya. Jadi ada hal, jadi belakangan ini kan saya cukup sering ngomong tentang hormon gitu ya. Jadi salah satu hormon itu hormon endorfin. Nah, ini hormon bahagia, hormon yang membuat kita tenang, hormon yang membuat kita merasa peaceful gitu ya. Nah, hormon ini bisa diproduksi ketika kita relax. Ketika kalau kami orang psikologi mengatakan ketika gelombang otak itu turun dari beta ke alfa. Nah, gelombang otak bisa turun ke alfa, menjadi lebih tenang begitu,
ketika kita merasa ketika kita fokus pada hal-hal tertentu yang tanpa harus dipikirkan. Nah, di sini agama menolong sekali. Sehingga saya bayangin gitu ya. Sehingga ketika agama ketika ritual agama itu dimunculkan. Misalnya dengan teman-teman Katolik, teman-teman Kristen punya taise. Nyanyian yang dinyanyikan berulang-ulang, itu membuat gelombang otak menjadi turun ke alfa. Dan dampaknya orang jadi tenang. Tapi rasanya nggak hanya taise, ada kidung pujian, atau kalau teman-teman Muslim mereka punya sholawatan gitu ya. Ketika itu dituturkan terus-menerus, maka gelombang otak turun ke alfa, sehingga kemudian orang merasa rileks dan tenang. Nah, ini pentingnya kenapa ritual agama itu bisa dimunculkan, karena itu akan membuat pelepasan hormon endorfin ini. Ini yang membuat beberapa kita kalau ibadah rasanya tenang gitu ya. Nah, tenang ini karena hormon endorfin yang dilepaskan. Ini yang terjadi kenapa kemudian ketika Pak Pendeta Oce itu khotbah, kita semua harus khusyuk. Ketika kita khusyuk, memperhatikan dan sungguh-sungguh fokus begitu, ini tenanan nih Pak Oce, ini tenanan aku. Loh, aku perhatikan serius yo. Aku iki yo tenanan perhatikan yo. Aku merasa koyo ono sing khotbah dan aku yo iki mau mengeluarkan hormon endorfin iki lho yo. Nah, gitu, teman-teman yang memperhatikan di sini, teman-teman kalau teman-teman ibadah, apalagi kalau yang memimpin Pak Pendeta depan ini, teman-teman, ini Pak Pendeta yang hebat dari GPIB, calon ketua sinode dan nanti akan ketua PGI. Nah, tapi sasaran pertama adalah menjadi ketua yayasan UKDW. Nah, itu sasaran beliau gitu ya. Nah, kalau beliau khotbah, teman-teman harus fokus. Ini teman-teman semuanya. Ketika teman-teman ibadah dan teman-teman fokus, maka gelombang otak bisa turun. Ini yang rasanya kenapa setelah ibadah, kemudian orang-orang yang fokus, itu pulang tuh rasanya tuh tenang. Beda dengan orang-orang yang ketika duduk dan mengatakan, dan mulai mengevaluasi yang diomongin pengkhotbahnya. Wah, khotbahnya ramutu. Itu, dan menganalisa. Harusnya kan pendetanya ngomongin begini. Nah, begitu kemudian kita mulai menganalisa, mulai analitis, gelombang otak itu bertahan di beta. Atau kemudian kita mulai gelisah mikirin yang lain. Sehingga ketika pulang itu, kalau bahasanya orang karismatik, tidak ada damai sejahtera. Nah, bahasa kami orang psikologi mengatakan bahwa damai sejahtera itu karena endorfin yang dilepaskan. Kenapa bisa muncul di teman-teman karismatik, damai sejahtera selalu ada? Karena pujian mereka yang mereka munculkan itu membuat mereka fokus. Fokus itu membuat endorfin tenang. Sehingga kemudian, karena ada endorfin, ketika kita pulang ke rumah, kita lebih sabar dengan anak. Meskipun tetap duit randuwe gitu, tapi karena ada rasa tenang itu, relasi dengan anak menjadi lebih baik karena kita tenang. Jadi itu pentingnya, Pak Oce. Kalau ada pendeta khotbah serius, yang kusuk begitu, wah, hormat Pak Pendeta. Pakai, tapi mungkin kalau buat orang tua, tapi bagaimana untuk anak-anak? Karena kadang-kadang kan mereka masih agak sulit, terutama kalau yang remaja pemuda, tapi juga misalnya anak saya, Pandu itu ya, kadang-kadang lalu merasa bahwa saya nggak bisa hanya di rumah terus, saya pingin ke sekolah, saya pingin itu, apalagi dia kan punya banyak aktivitas, sehingga yang dipikirkan selalu adalah mau aktivitas ini, mau aktivitas itu, dan sebagainya, tetapi situasi ini belum bisa, ya katakanlah dia belum bisa melakukan seperti apa yang diinginkan, sehingga itu juga kadang-kadang mempengaruhi situasi hatinya, sehingga ya saya merasa, lah bagaimana mengatasi situasi hati anak-anak seperti ini, gitu. Kalau orang tua mungkin seperti yang tadi Pak Ake katakan, lalu oke, kita bisa kontrol, fokus dan sebagainya, tapi anak juga kadang-kadang Pandu walaupun misalnya baru usia 9 tahun, tapi pikirannya juga sudah dengan aktivitas macam-macam misalnya. Iya, nah ini kan kemudian jadi menantang. Bagi anak-anak yang kecil-kecil, anak-anak sampai usia TK gitu ya, kelas 1, kelas 2, mereka di rumah itu menjadi hal yang menyenangkan. Iya. Tapi begitu 8 tahun, begitu 9 tahun, 10 tahun, ini menjadi menantang karena itu masa-masa mereka mulai ingin menjumpai dunia lebih luas dan mulai menghindari keluarga. Sehingga ini yang tadi awal-awal aku bilang, pada anak-anak masuk remaja dan remaja, di rumah terus ini penderitaan sekali. Karena ini masanya mereka eksplorasi mengenal dunia. Pada saat mereka didorong untuk mengenal dunia, mereka tiba-tiba harus di rumah. Sehingga bagi remaja, bagi para mahasiswa saya yang muncul begini, wah ini penderitaan sekali pandemi. Mereka sudah mulai menanyakan, ini kapan ke kafenya gitu ya, kapan nongkrongnya, kapan kumpul-kumpul, kapan beraktivitas.
Sudah remaja, ekstrovert lagi. Wah, sudah itu mengerikannya double gitu ya. Karena kebutuhan mereka tuh ketemu orang dan berrelasi dengan orang lain. Sehingga ini membuat benturan dengan orang tua menjadi lebih gede. Benturan dengan orang tua lebih gede. Karena orang tua kan jadi cemas. Orang tua semakin cemas. Remajanya, masa-masa remaja itu dorongan alami, dorongan yang bahasa rohaninya yang Tuhan letakkan gitu ya. Itu adalah untuk take risk, untuk ambil resiko. Untuk melawan perintah atasan, perintah orang tua. Atau perintah otoritas. Tujuannya adalah menemukan bakatnya apa. Sehingga kalau kita ngamati, anak itu manis-manis saja, TK sampai SD kelas 1, kelas 2, kelas 3. Begitu kelas 4, kelas 5, itu saatnya mereka melawan. Tapi itu nggak ada yang salah, itu nggak ada yang salah. Itu secara psikologis memang tahap perkembangannya. SMP, SMA itu puncak-puncaknya. Mahasiswa kayak beberapa mahasiswa saya yang muncul ini, wah ini beling-belingnya gitu ya. Nanti kalau kita ngamati, mereka tuh baru manis, kita nahan itu mahasiswa saya itu, terus gila-gila dosennya menyerah-menyerah gitu ya. Anak-anak itu jadi masa puber, itu mereka masa memberontak, sampai umur 21, itu baru mulai tenang. Sehingga ngamati, para mahasiswa kita itu baru mulai manis semester 7. Semester 2, semester 3 itu sak geleme gitu ya. Tapi lihat aja, begitu umur 21 tiba-tiba manis sekali. Karena kemudian pola neuron otak sudah terbangun. Sudah ada petanya, sudah ada pola neuronnya. Nah sekarang bayangin aja, pada masa-masa neuronnya itu sedang kacau, karena di neuron otak begitu masa-masa menjelang puber, itu tumbuh dendrit baru, tumbuh cabang-cabang baru. Yang membuat mereka dorongan untuk melawan otoritas. Padahal sekarang untuk orang tuanya di masa new normal ini kan menghendaki, ayo duduk manis di rumah. Padahal dorongan alami yang di otak mereka, ayo lawan otoritas. Nah, meledoslah anak-anak remaja ini sekarang. Sehingga stres menjadi tinggi. Begitu Pak Pendeta. Diapakan? Iya. Solusinya adalah tumpang tangan Pak Pendeta. Nah, tapi ada orang tua Pak Ake, ada orang tua yang memberikan jalan keluar dengan ya udah mereka di rumah mau lakukan apa saja silakan, yang penting mereka tidak tambah stres dan ya seperti yang tadi katakan mungkin tidak keluar rumah atau memikirkan sesuatu yang di luar sana gitu kan. Bahkan yang misalnya tadinya kalau sekolah jam memakai gadget dibatasi dan sebagainya, ya sekarang ya udahlah dibiarkan, dibebaskan saja. Nah, menurut Pak Ake bagaimana ini? Cara-cara pendekatan semacam ini? Iya Pak Ojo. Jadi rasanya itu ya itu masih bisa diterima lah, bahkan bisa diperlebar. Ini alasannya PSBB itu menjadi menarik. Karena memang kemudian anak nggak bisa dikunci sampai berbulan-bulan. Ini saatnya mereka eksplorasi dan belajar hal yang baru. Karena ketika itu mereka ditekan, berantakan. Akhirnya kemudian kekerasan akan terjadi, pemberontakan akan terjadi. Sehingga pada para remaja gitu ya, yang dorongan untuk melawan otoritas sudah tinggi, secara alami mereka ingin coba yang baru, dan sekarang kemudian tertutup semua kesempatan yang baru, maka kemudian mereka akan stres, mereka akan tertekan. Sehingga akan baik memang kalau kemudian orang tua memberi kelonggaran, sama seperti pemerintah memberikan kelonggaran, tetapi ikuti protokolnya. Jadi misalnya kalau di rumah ya silahkan diberikan teknologi, karena mau nggak mau sekarang hidup kita di new normal ini, bahkan dugaan saya untuk berikutnya, hidup kita sepenuhnya akan dikuasai teknologi ini. Ini cara untuk hidup lah. Sehingga tidak apa-apa menggunakan teknologi. Dan kemudian bahkan nggak hanya sekedar teknologi. Orang tua perlu mengizinkan juga anak untuk pergi keluar, yang penting kemudian mereka diizinkan yang untuk keluar, tapi mereka mengikuti protokol. Jadi saya rasa kebijakan pemerintah PSBB itu hal yang bijak. Sehingga memang kemudian izinkan aja anak-anak keluar, yang penting ikut protokol, karena kemudian itu membuat mereka bisa bereksplorasi. Mencoba hal yang baru. Begitu Pak Ojo. Oke. Nah Pak, KPAI pernah melakukan penelitian terhadap anak-anak TK sampai SMA. Dan dari hasil, bukan ya mau dibilang survei lah, bukan penelitian yang serius seperti yang biasa Pak Ake lakukan. Nah, survei itu menunjukkan bahwa ternyata memang anak-anak TK sampai SMA ini, dan mungkin juga sebenarnya guru-guru dan orang tua tidak siap untuk belajar online ya, karena itu mereka merasa stres, banyak tugas menumpuk, pola-pola yang sebenarnya belajar offline hanya sekadar dipindahkan ke belajar online, sehingga ini menimbulkan
stres yang sedemikian besar dalam diri mereka. Padahal kan belajar online ini kan juga masih akan terus berlangsung. Nah, sementara kadang-kadang kita tidak siap dengan pola-pola pendidikan online atau belajar online. Nah, apakah ini juga nanti tidak akan terus membuat stres itu terus menumpuk dan berkembang pada diri anak misalnya? Iya Pak, pasti kita semua stres. Orang tua stres, anak-anak stres karena ada perubahan. Pak Oce masih ingat kan? Wah, konflik itu muncul karena apa? Pak Duen bilang apa? Karena perubahan, ya kan? Konflik itu muncul karena perubahan. Nah, sehingga ini memunculkan konflik di antara kita dan kemudian konflik ini menghasilkan stres. Tapi percayalah bahwa kita punya kemampuan untuk beradaptasi. Jadi dengan kemudian perubahan semacam ini, akhirnya kemudian kita terbiasa dengan mengajar online. Kita menemukan cara baru tentang mengajar, menemukan cara belajar yang baru. Memang akan ada stres, tapi saya rasa kemampuan kita punya kemampuan untuk beradaptasi. Dan memang awalnya ini menekan, tapi pasti ada titik-titik tertentu sehingga kita bisa beradaptasi. Nah, catatannya adalah sampai proses kita bisa beradaptasi pada situasi yang baru ini, kita perlu punya keterampilan untuk mengolah stres kita. Supaya kita nggak menyakiti anak kita, atau supaya kita nggak menyakiti keluarga kita. Sehingga skill, keterampilan mengolah stres itu dibutuhkan. Karena ini butuh waktu. Memang secara alami kita semua bisa melakukannya, tetapi ketika itu hanya alami saja, kemungkinan marah kita meledak dan menyakiti orang lain jadi tinggi. Tetapi ketika kemudian kita bisa mengolah stres kita dengan baik, maka kita akan berkurang dalam menyakiti orang lain. Sehingga segera hubungi psikolog Anda, nanti nomor saya akan muncul di sini. Wes. Sebenarnya promosi dodolan. Boleh. Daripada tulis di bawah ini mending langsung nyebut nomornya berapa gitu loh. Iya, nanti langsung saya sebutkan teman-teman. Nomor rekening saya akan saya sebutkan di sini teman-teman. Pakai, tapi ada yang tadi komen bahwa tapi kadang-kadang juga stres itu terutama pada orang tua karena orang tua merasa bahwa tugas-tugas anak itu begitu berat dan ada orang tua yang cenderung mengambil alih tugas yang harusnya dilakukan anak, tugas sekolah maksudnya itu, dan padahal orang tua sendiri tidak siap sehingga akhirnya tambah stres juga. Nah, menurut Pak Ake bagaimana? Iya, kesadaran ini yang perlu dibawa ke orang tua. Jadi beberapa kita kan sangat kompetitif gitu. Iya. Beberapa kita sangat kompetitif dan merasa bahwa anak harus berhasil, nilai harus baik. Dan orang tua yang sangat kompetitif, ini mereka stres sekali. Karena kemudian mereka cemas, mereka takut anaknya kalah, mereka takut anaknya nggak bisa. Jadi kemungkinan pertama kemudian mereka akan menyakiti anak mereka, entah dengan kekerasan verbal tadi. Mereka kemudian kedua, kemudian orang tua mengambil alih tugas anaknya, plus sudah menyakiti. Sehingga kemudian terjadi dua hal. Terjadi yang pertama adalah kemudian ada luka batin pada anak, yang kedua kemudian anak belajar tentang ketidakjujuran. Nah, tampaknya kesadaran ini yang orang tua perlu menyadari bahwa ini adalah situasi baru. Jadi, target, harapan, standar pada anak harus diubah, cara pandang harus diubah. Karena harus melihat jauh ke depan bahwa nilai-nilai moral, nilai-nilai spiritual itu jauh lebih penting daripada angka-angka yang didapatkan. Nah, kesadaran ini yang perlu disampaikan oleh Pak Pendeta ketika mengkhotbahkannya. Nah, supaya mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih berharga, yaitu kerajaan Allah. Gitu. Iya. Nah, Pak Ake, tapi kan kalau orang dalam tanda kutip dengan emosi yang normal atau dalam tanda kutip dengan kejiwaan yang normal, mungkin bisa mengatasi situasi-situasi semacam itu. Tetapi orang yang dalam tanda kutip punya juga persoalan-persoalan psikologis, orang tua yang punya persoalan psikologis, bahkan sebelum pandemi pun mereka sudah punya persoalan-persoalan psikologis itu, atau anak-anak yang juga punya dalam tanda kutip persoalan bawaan psikologis itu. Nah, bagaimana di tengah-tengah situasi semacam ini mereka bisa bersikap atau melakukan seperti apa yang Pak Ake katakan itu? Kalau normal-normal aja mungkin tidak masalah, tapi yang punya ketakutan-ketakutan yang bahkan sebelum
pandemi pun itu sudah menjadi semacam dalam tanda kutip penyakit bawaan mereka. Nah, ini menariknya Pak Pendeta. Ini kekuatan para rohaniawan. Pak Pendeta, ini serius nih Pak. Pendeta, Kiai, Romo gitu. Ini kekuatannya. Jadi 2 minggu ini KWI sedang mengadakan pelatihan untuk Romo dan Suster. Saya terlibat di situ gitu ya. Karena kita menyadari kekuatannya. Ketika para orang tua yang kompetitif, yang otoriter begitu, semua orang-orang otoriter itu, mereka akan mendengarkan orang yang dianggap lebih berkuasa. Orang yang dianggap di atasnya. Sehingga mereka nggak bisa diajak diskusi. Orang-orang otoriter yang kemudian ngobrol dengan psikolog, nggak bisa. Disinilah rohaniawan yang berbicara. Disinilah pendeta, kiai, romo yang mulai bicara. Untuk mulai menyadarkan mereka bahwa mereka perlu punya cara pandang yang lain. Dan orang-orang otoriter itu akan mendengarkan yang di atasnya. Dan para rohaniawan akan dianggap di atasnya. Sehingga mereka akan mendengarkan lebih kuat mendengarkannya ketimbang diajak diskusi yang biasa begitu ya. Nah, bisa dengan kami, bisa diajak diskusi dengan guru-gurunya, guru sekolah atau psikolog, ketika biasanya kemudian datang ke kami ke psikolog, ketika mereka sudah benturan berkali-kali dan mereka sudah berdarah-darah. Mereka anaknya sudah memberontak, anaknya melawan, anaknya ngancam pergi. Atau mereka sudah memunculkan gejala, asam lambung, rambut rontok, eksim, baru mereka mulai siap untuk bicara dengan kami. Tapi ketika mereka masih merasa bahwa kami ingin mengubah anak kami ingin anak kami sukses, kami ingin anak kami berhasil, kami bisa. Nah, ketika masih di titik itu, mereka hanya mendengarkan orang yang lebih berotoritas dari mereka. Nah, disinilah rohaniawan punya kuasa, punya akses untuk bicara dengan mereka. Begitu. Jadi itu tugas Pak Oce, bukan tugas saya. Nah, tapi maksud saya misalnya juga adalah mereka-mereka yang sudah punya ketakutan psikologis atau katakanlah punya anxiety yang begitu dalam sejak dulu. Nah, situasi pandemi atau virus ini kan membuat mereka semakin takut lagi, semakin khawatir, semakin cemas. Nah, apakah model seperti gurunya Pak Ake dulu, Pak Duen itu misalnya seperti model meningkatkan intensitas konflik itu, apakah berlaku untuk menolong mereka keluar dari situasi semacam ini, atau malah semakin ditingkatkan situasi itu mereka justru semakin parah sakitnya? Ya, kalau Pak Duen, Ruth Heffelbauer yang kita kenal itu, kalau teringat beliau, aku rasanya hatiku langsung berdebar-debar. Bukan Ruth yang satunya toh? Wah, kalau Ruth Wisnik spesial dia gitu. Kelihatannya dia di Rusia sekarang. Oh, di Rusia ya? Oh iya, ada yang jadi korbannya lagi di sana. Oke, ngomong-ngomong, kalau meningkatkan intensitas konflik rasanya susah gitu ya. Itu bisa terjadi kalau ada mediatornya, ada penengahnya. Nah, ketika orang tua dan anak dalam relasi dengan anak, untuk orang-orang yang sudah punya bakat cemas gitu, orang-orang punya bakat cemas, sehingga membuat mereka kemudian semakin gelisah dan akhirnya marah-marah dan tak terkendali. Sekali lagi yang bisa, kalau kami gitu ya, kami orang-orang psikologi kan kami itu bisa menolong kalau orang itu sadar bahwa mereka ada masalah. Ini membuat orang, kenapa kemudian psikologi nggak bisa berbuat banyak ketika orang merasa ya aku tuh baik-baik aja gitu ya, kita nggak bisa masuk ke dalam karena dia nggak akan membuka diri. Sehingga di level-level ini yang bisa kami lakukan adalah psikoedukasi. Kita mulai sering membuat e-poster begitu untuk membuat mereka sadar apakah mereka muncul gejala-gejala ini. Kalau mereka muncul gejala ini, silakan hubungi konselor, hubungi psikolog. Nah, di situ kemudian menjadi momen di mana kami memberitahu mereka bahwa Anda perlu mengubah cara pandang tentang relasi dengan anak, tentang pendidikan. Yang bisa kami lakukan hanya tahap edukasi untuk membuat mereka sadar bahwa mereka perlu datang ke kami. Begitu mereka datang ke kami, baru kami mengajari mereka untuk mengelola kecemasannya. Ketika mereka terkelola kecemasannya, maka kemudian relasi dengan anak bisa menjadi lebih baik gitu. Tapi level kami hanya sebatas itu, psikoedukasi. Kami nggak mungkin langsung masuk ke mereka, mengajari mereka, karena mungkin sebagian dari mereka yang cemas itu nggak menyadari kalau mereka cemas. Mereka pikir mereka masih normal gitu ya. Sehingga psikoedukasi lah, kesadaran mereka itu yang perlu dibangun. Begitu Pak Pendeta. Iya. Nah, Pak Ake sedikit keluar dari pembicaraan kita. Saya tertarik dengan apa yang tadi Pak Ake katakan di awal, mendampingi mereka yang sedang kena COVID apa itu ya.
Ya, betul ya Pak Ake ya. Artinya mereka yang Mm-mm. sedang jadi pasien COVID. Nah, apakah ini berarti mereka tidak di rumah sakit? Kan kalau di rumah sakit saya tidak tahu bagaimana lalu prosesnya. Tapi yang mau saya tekankan atau yang mau saya tanyakan di sini adalah apakah mereka juga punya persoalan-persoalan psikologi yang itu harus ditangani karena dia punya dampak juga untuk keluarga, Pak Ake? Untuk orang-orang yang kena COVID, Pak. Iya, yang Pak Ake sedang dampingi sekarang. Iya, Apakah karena memang dampaknya itu sudah sangat perlu untuk segera ditangani oleh orang-orang hebat seperti Pak Ake begini? Karena kalau enggak nanti dampaknya bisa sampai kepada keluarga juga kalau mereka tetap ada dalam situasi ini, atau mungkin juga untuk menolong mereka setelah kembali ke rumah atau misalnya. Iya, iya. Kalau kalau kenapa kemudian teman-teman begitu ya, teman-teman bahkan saya sering kepikiran sesungguhnya yang paling powerful untuk mendampingi para pasien COVID itu rohaniawan. Ini yang kalau di teman-teman KBI saya bicara berulang-ulang gitu ya dengan para romo. Karena mereka akan berhadapan dengan hidup dan mati. Mereka berhadapan dengan hidup dan mati, dan ketika kayak gini itu kan kemudian kesadaran akan Tuhan menjadi sangat kuat sekali. Sehingga ketika yang bicara itu romo, pendeta, kiai, bagi mereka itu langsung powerful. Nah, kami sedang memulai begitu ya. Ini ada beberapa teman-teman, ini ada Mbak Bonbon yang akan segera dengan PSPP melakukan trauma healing gitu ya, Mbak Bonbon ya. Mbak Bonbon sudah siap dengan Bu Eti, semangat Mbak Bonbon. Nah, eh, sebagian para pasien itu adalah sebagian kehilangan semangat hidupnya. Karena mereka sudah 3 minggu, 4 minggu, itu belum sembuh. Dan mereka tuh remaja-remaja umur 20-an gitu ya. 3 minggu itu belum sembuh. Jadi kan mereka down sekali, semangat hidupnya menurun. Padahal begitu semangat hidup menurun, maka imun sistem melemah. Nah, peran kami idealnya begitu menolong mereka untuk melihat bahwa ada bintang fajar di ujung sana yang mereka perlu tetap berharap. Kami ingin membawa mereka untuk tetap punya harapan, punya semangat. Nah, saya sih mendorong mungkin kalau teman-teman rohaniawan gitu, teman-teman duta wacana, teman-teman teologi bisa terlibat mungkin di Bethesda, pasti akan menolong banyak orang gitu ya. Karena mereka butuh harapan itu. Ya, itu peran kami. Kami ingin menolong mereka untuk termotivasi dan ada harapan. Begitu mereka punya semangat, mereka punya target, punya sesuatu yang mereka kejar, maka hormon yang namanya dopamin, ini mahasiswa saya sampai sebel kalau mendengarkan ceramah saya, hormon dopamin itu diproduksi. Ini yang membuat kemudian kita bersemangat. Ini yang membuat kemudian punya gairah hidup. Nah, itu kalau mereka melihat sesuatu yang mereka kejar. Begitu, Pak Pendeta. Nah, Pak Ake, ini ada yang tanya terkait dengan peran rohaniawan yang diharapkan Pak Ake di sini. Apakah peran rohaniawan ini lebih pada mendengarkan mereka lalu kemudian memberikan penguatan iman, padahal mungkin persoalan mereka lebih pada stres yang tadi Pak Ake katakan sehingga perlu didampingi secara psikologis itu, ataukah ada lain yang juga bisa dilakukan oleh para rohaniawan ini selain mungkin mendampingi berdoa atau juga memberikan nasihat-nasihat yang ya boleh dikatakan ya lebih banyak dalam kaitan dengan agama dibanding mungkin juga para psikolog yang lebih bisa pendekatannya pada persoalan psikis yang mereka butuhkan misalnya. Ya, sesungguhnya ya, dua-duanya kita bisa melakukan sih, psikolog dan pendeta dan rohaniawan dengan romo gitu dan suster dan Pak Kiai, Pak Ustadz gitu ya. Di khususnya orang-orang yang pada titik kritis, yang ini COVID-nya sudah tahap berat gitu ya, yang mereka sudah bersinggungan dengan kematian. Di sini rohaniawan jadi powerful sekali. Karena kemudian apa yang dikatakan rohaniawan itu mereka bisa menelan mentah-mentah dan mengimani. Nah, begitu mereka mengimani, maka kekuatan psikisnya, kekuatan psikologisnya muncul. Ini kan yang kemudian muncul ketika Pak Kiainya memberikan air, ketika romonya memercikkan air suci gitu. Maka kemudian mereka punya keyakinan bahwa ini air yang dari Tuhan. Ini sesuatu yang spiritual. Nah, keyakinan inilah yang membuat mereka kemudian sembuh. Jadi rasanya karena hampir kita semua mempercayai adanya kekuatan spiritual. Sehingga air anggur yang dibawakan Pak Ocha pada kami gitu ya.
ketika itu diminum dan kemudian kami meyakininya, itu ini serius Pak Pendeta, ini kemudian membangkitkan iman kami dan itu memberikan kesembuhan. Ini yang air suci yang dipersikan oleh Romo, itu membuat kemudian terjadi kesembuhan. Ini air yang kemudian diberikan Pak Ustadz, air yang gelas yang mereka minum, itu memberikan kesembuhan. Karena kemudian iman mereka muncul. Begitu iman mereka muncul, dorongan hidup muncul. Dorongan hidup muncul, imun sistem membaik. Nah, rasanya ini juga, saya bayangin kalau lompat ke keluarga gitu ya. Saya bayangin, seandainya kemudian ketika kita harus ibadah di rumah. Kita ibadah di rumah. Tetapi kemudian andai kata ada perjamuan tetap dilakukan, saya nggak ngerti. Pendeta kemudian bisa acak datang ke rumah-rumah keluarga tertentu gitu ya, yang dianggap vulnerable, yang lebih rentan, dan kemudian memberikan berkat dengan sungguh-sungguh tumpang tangan begitu, dengan sungguh-sungguh memberikan air sucinya atau anggurnya. Nah, ketika itu kemudian mereka meyakininya, maka kekuatan iman, kekuatan spiritual, keyakinan psikologis yang dibalut spiritual itu akan muncul. Sehingga dampaknya mereka akan sungguh-sungguh lebih tenang. Ketimbang ibadahnya kemudian lewat virtual begini ya. Saya baik, meskipun virtual juga baik gitu ya. Tetapi pada beberapa orang-orang tertentu yang lebih rentan, mungkin yang keluarganya mungkin lebih rapuh begitu, kehadiran secara fisik itu akan berbeda sekali dampaknya. Dan pada orang-orang ini akan mengurangi stres mereka. Karena mereka merasa bahwa Pak Pendeta tadi sudah memberkati. Pak Pendeta tadi sudah memberikan darah dan tubuh Kristus gitu. Dan itu akan membuat mereka lebih tenang. Sehingga relasi dengan anak menjadi lebih bagus. Karena stres mereka menurun. Sekali lagi stres muncul karena ada rasa takut, ada rasa khawatir. Begitu Pak Pendeta bisa apa? Begitu Romo, begitu Ustadz bisa mengambil rasa takutnya, stres hilang. Wah, hebatnya Pak Pendeta itu begitu. Oke, Pak Ake, mungkin sebelum kita akhiri pembicaraan kita, Pak Ake mau menyampaikan hal-hal yang mungkin tadi belum disampaikan atau juga ingin memberikan penekanan-penekanan bagaimana supaya orang tua dan anak-anak bisa membangun relasi yang lebih baik di situasi ke depan, di new normal yang kita belum tahu akan sampai kapan ini. Mungkin hal-hal yang pokok-pokok yang mungkin bisa menjadi penekanan, Pak Ake. Iya, teman-teman semua, andai kata ada orang tua dan para mahasiswa saya gitu ya. Ketika kita stres dengan relasi dengan orang tua atau orang tua dengan anak, ketika teman-teman yang penting mulai menyadari saja apakah sedang stres. Jadi ketika kita sudah mulai mudah marah gitu, sensitif, itu artinya, jadi kita semua perlu punya termometer untuk mengecek apakah kita dalam kondisi bahaya. Yang paling simpel adalah ketika teman-teman sudah mulai sensitif dan mudah marah. Itu artinya bahwa kita sudah diambang stres yang negatif, stres yang tidak produktif. Begitu kita mulai sensitif, kita mudah marah ke orang tua kita, ketus dengan orang tua kita, atau sebaliknya kita mudah marah ke anak kita, maka artinya bahwa stres kita sudah negatif. Nah, begitu stres kita negatif, maka kita perlu melakukan beberapa hal untuk mengelola stres kita. Yang pertama, datang pada Tuhan. Nah, doa, lakukan ritual ibadah kita masing-masing, berserah pada Tuhan sepenuhnya, melakukan ritual doa pun itu sudah menolong gitu. Dan lakukan beberapa hal yang lainnya. Teman-teman perlu menemukan coping stresnya yang membuat kemudian bisa rilis. Jalan-jalan keluar dan patuhi PSBB ya, tapi jalan-jalan keluar dan kemudian lakukan hobi, lakukan aktivitas yang disukai. Sekali lagi patuhi protokol PSBB-nya. Nah, begitu teman-teman melakukan coping stresnya, hobinya, melakukan ritual agamanya, maka kemudian kita akan lebih tenang. Sehingga kemudian kita bisa beradaptasi pada situasi normal yang baru ini. Demikian Pak Pendeta, teman seperjuangan saya, murid dari Pak Duen Ruth Hevelbauer, dan calon ketua Yayasan UKDW. Oke, terima kasih ya Pak Ake, terima kasih untuk ilmunya, berbagi. Salam buat Mbak Retno, buat kedua anak terkasih, sukses dengan segala tugas-tugas dan pekerjaannya. Terima kasih Pak Ake, Tuhan berkati. Terima kasih juga untuk semua teman yang sudah bergabung malam ini di acara Live IG. Sukses untuk kita semua. Terima kasih Pak Ake, terima kasih, sukses. Terima kasih, salam Bu Murti dan anak Mbak Oce. Oke, makasih Pak Ake, saya sampaikan terima kasih.